Selamat datang di channel M. Arif Manakim. Kali ini gue akan membahas film Marvel yang telah diumumkan dari San Diego Comic Con 2019 tahun kemarin, D23 Expo 2019, dan Disney Investor Day 2020 awal Desember kemarin. Kita langsung saja. Pertama adalah mini series Legends yang akan tayang di Disney Plus pada Januari nanti 2021 dengan karakter Wanda Maximoff dan Vision. Series ini akan menceritakan bagaimana Scarlet Witch dan Vision bahkan kembali mengunjungi momen-momen ikonik di MCU satu persatu dari tiap karakter. Yang kedua, series WandaVision 15 Januari 2021. Series ini akan menceritakan tentang bagaimana Wanda mengalami trauma setelah film Avengers Endgame. Film ini tentu saja diperankan oleh Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch, Paul Bettany sebagai Vision, dan akan ada karakter baru, Monica Rambeau, yang diperankan oleh Teyonah Parris. Monica Rambeau akan muncul juga di film Captain Marvel 2. Lalu karakter lama yang kembali dipanggil yaitu Darcy, yang diperankan oleh Kat Dennings. Darcy ini sudah pernah muncul di film Thor dan film Thor The Dark World. Lalu ada Agent Wu, agent FBI yang dulunya Agent S.H.I.E.L.D., yang pernah muncul di film Ant-Man and the Wasp yang diperankan oleh Randall Park. Lalu ada karakter musuh villain yaitu Agnes yang diperankan oleh Catherine Hahn. Sepertinya film atau series ini mengambil cerita dari komik House of M. Kalau House of M ceritanya Scarlet Witch mengubah realita satu bumi. Sepertinya kalau di series WandaVision, dia mungkin cuma mengubah realitas satu kelurahan atau satu RT. Dan rumor tentang series ini akan memunculkan karakter Silver Queen siapa? Quicksilver yang akan diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Tapi ada rumor yang lebih panas lagi, katanya Quicksilver dari 20th Century Fox yang diperankan oleh Evan Peters. Quicksilver yang muncul di film X-Men Days of Future Past sama film X-Men Apocalypse dan X-Men Dark Phoenix. Kabarnya juga akan muncul di series ini, dan banyak foto-foto yang beredar menduga itulah Evan Peters syuting untuk series WandaVision. Dan series ini juga akan terhubung langsung dengan film Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita lanjut ke series selanjutnya, The Falcon and the Winter Soldier. Oh ya, series WandaVision akan tayang 15 Januari 2021. Lanjut ke series The Falcon and the Winter Soldier, tayang pada 19 Maret 2021. Diperankan oleh Anthony Mackie sebagai The Falcon, Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, lalu Helmut Zemo yang diperankan oleh Daniel Brühl. Ada Sharon Carter, keponakannya Peggy Carter yang diperankan oleh Emily Van Camp. Lalu akan ada karakter baru yaitu US Agent yang diperankan oleh Yacht Russell. Lalu akan ada karakter lama dari film Captain America The Winter Soldier yaitu George Batroc yang diperankan oleh George St. Pierre. Sepertinya series ini akan menceritakan bagaimana The Falcon dan The Winter Soldier berkompromi dengan pemerintah, mengingat status dia masih penjahat pasca film Civil War. Lalu masalah akan muncul karena Baron Zemo lolos dari penjara dan membuat masalah. Mungkin saja film ini akan sedikit membahas tentang Sokovia yang sudah hancur di Age of Ultron bertahun-tahun yang lalu. Tapi apakah film ini akan membahas sedikit tentang Latveria? Kita tidak tahu karena film Fantastic Four sudah kembali hak ciptanya kepada Marvel. Lalu akan ada series What If. Series What If ini diambil dari komik What If, yaitu bagaimana jika suatu karakter berada di universe lain dan menjadi karakter yang berbeda. Misalnya Peter Parker di universe lain malah menjadi Iron Man, bukan menjadi Spider-Man. Nah, seperti itu. Dan di series animasi What If ini akan tayang juga di Disney Plus. Itu sejauh ini dari trailernya memperlihatkan bagaimana T'Challa tidak menjadi Black Panther tapi menjadi Star-Lord dan berpetualang di luar angkasa.
lalu akan ada karakter The Watcher juga, tapi saya lupa siapa pemerannya. Lanjut kepada film pertama yang akan tayang di tahun 2021, film MCU adalah Black Widow, yang harusnya sudah tayang tahun kemarin tapi gagal karena corona. Semoga tidak gagal lagi karena corona, semoga saja coronanya sudah jauh lebih terkendali. Diperankan oleh Scarlett Johansson sebagai Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Red Guardian, lalu Rachel Weisz sebagai Melina Vostokov, lalu ada Taskmaster, tapi pemerannya belum diketahui, masih dirahasiakan. Tapi sejauh ini film ini belum jelas bagaimana plot dan sinopsis yang lengkapnya. Tapi yang pasti mengambil waktu sebelum Endgame, karena di film Endgame Black Widow kan sudah mati. Mungkin saja menceritakan bagaimana kisah Black Widow, nostalgia sebagai agent KGB ketika dia di Rusia dulu, atau mungkin dia ketemu teman lamanya di Red Room, atau mungkin ke Gulag. Tapi salah satu yang paling ditunggu di film ini adalah villainnya, yaitu Taskmaster. Siapa pemerannya dan bagaimana kemampuan dia dari komik diaplikasikan kepada film, karena kemampuan Taskmaster ini bisa meniru gerakan apapun dari musuh-musuhnya, karena dia memiliki muscle memory yang sangat-sangat luar biasa. Lalu selanjutnya adalah series Loki yang akan tayang di Disney Plus pada bulan Mei 2021. Diperankan oleh Tom Hiddleston sebagai Loki, Owen Wilson sebagai Mobius M. Mobius, Sophia De Martino sebagai Lady Loki, lalu Richard E. Grant yang belum diketahui perannya apa. Tapi Richard E. Grant ini pernah muncul di film Logan tahun 2017 sebagai orang yang penjahat yang dari organisasi swasta gitu, yang mengejar para mutant untuk dibunuh atau di eksperimen mutant dia kepalanya. Series ini juga akan terhubung langsung ke film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sama seperti film series WandaVision, dan akan terhubung juga ke film Thor Love and Thunder. Film ini series ini menceritakan bagaimana Loki dari versi 2012 ketika film Endgame mencuri Tesseract gara-gara kesalahan Tony Stark, dan dia melakukan perjalanan melompati antar dimensi, antar realita, antar waktu. Dan ceritanya akan menarik karena mirip-mirip dengan What If dan tentang multiverse juga, universe. Series ini juga kita melihat di trailernya, dia ada realita di mana dia mengalahkan Avengers, dia memenangkan pertarungan. Ada dia yang pernah menjadi D.B. Cooper, pembajak pesawat yang hilang secara misterius tahun 80 atau 70-an gitu, dan beberapa realita lainnya. Dan tentu saja ini sangat-sangat multiverse ya, dan sangat wajar kenapa series ini akan berkaitan langsung dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lanjut selanjutnya film yang akan rilis 9 Juli 2021, yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi diperankan oleh Simu Liu, Mandarin yang asli diperankan oleh Tenny Leung, Awkwafina memerankan Katie. Sebenarnya semua karakter di sini gue nggak tahu, cuman beberapa nama terkenal kayak Michelle Yeoh akan memerankan sebagai Jiang Nan di sini. Padahal Michelle Yeoh jadi apa ya? Michelle Yeoh tuh udah jadi anggota Guardian of Galaxy 2 itu ya, jadi salah satu fraksi Ravager. Tapi di sini dia jadi manusia di film, bukan alien. Sejauh ini tidak ada sinopsis resmi atau kejelasan bagaimana film ini. Tapi yang pasti film ini akan memperlihatkan organisasi Ten Rings, organisasi yang sering berhadapan dengan Tony Stark kalau di komiknya. Dan di film dia pernah berhadapan dengan Tony Stark di Iron Man 1, Iron Man 2, dan film Ant-Man. Dan di sini kita akan diperlihatkan Mandarin yang asli, bukan Mandarin palsu seperti di film Iron Man 3 yang telah mengecewakan banyak fans. Lanjut kita akan ke film Eternals yang akan tayang bulan November 2021. Eternals ini series komik yang cukup lama, cuman tidak terlalu terkenal. Tapi ceritanya cukup menarik, bagaimana menceritakan sejarah ras manusia pada awal puluhan ribuan tahun lalu, ketika Celestial turun ke bumi. Mereka mengevolusi monyet menjadi tiga generasi evolusi baru, yaitu Eternals, yang paling kuat, yang paling bagus secara fisik, paling rupawan, paling cantik, dan paling pintar, dan juga paling memiliki kekuatan super dan tidak bisa mati, dia abadi kalau di komik.
Kalau di film nggak tahu apakah abadi atau tidak. Yang pasti dia sangat paling keras, paling kuat, dan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan manusia. Kalau di komiknya Eternals ini cuma ada ratusan doang, sedangkan berbanding dengan manusia yang ada 7 miliar, sangat sedikit. Lalu akan ada ras manusia seperti kita. Lalu ada ras Deviant. Ras Deviant ini adalah versi yang paling jelek dan yang paling jahatnya. Mereka suka membuat kerusakan di muka bumi. Ras Deviant ini diceritakan perwujudan setan ketika manusia tidak mengetahui itu adalah Deviant di versi komik. Kita tidak tahu nih. Karakternya banyak, yang mungkin banyak juga tidak diketahui. Ada Ikaris diperankan oleh Richard Madden, Cersei diperankan oleh Gemma Chan, Makari diperankan oleh Lauren Ridloff, lalu Thena diperankan oleh Angelina Jolie, lalu Kingo diperankan oleh Kumail Nanjiani, lalu Ajax diperankan oleh Salma Hayek, Gilgamesh diperankan oleh Don Lee dari Train to Busan, Fastos diperankan oleh Brian Tyree Henry, lalu Sprite diperankan oleh Leah McHugh, Drake diperankan oleh Barry Keoghan, dan Black Knight diperankan oleh Kit Harington dari series Game of Thrones kalau nggak salah. Sutradaranya adalah Chloe Zhao. Kita belum tahu bagaimana sinopsis lengkap dari film ini karena belum ada pengumuman resmi tentang, dan belum ada trailernya juga. Tapi ini cukup ditunggu karena ceritanya menarik dan baru. Semoga cerita tidak mengecewakan ya. Lalu akan ada series Hawkeye yang akan tayang pada akhir 2021 dengan Hawkeye yang diperankan oleh Jeremy Renner, dan ada karakter baru yaitu Kate Bishop yang akan diperankan oleh Hailey Steinfeld, dan ada Maya Lopez sebagai Alaqua Cox sebagai Maya Lopez terbalik. Dan kabarnya juga karakter Yelena Belova dari film Black Widow juga akan muncul di series Hawkeye ini. Lalu dua pendatang baru yang belum diketahui memerankan karakter apa, ada Vera Farmiga dan Fravi. Tapi susah juga ya menduga series Hawkeye ini akan membahas seperti apa. Kita tunggu saja, belum ada pengumuman yang lebih lengkap. Lalu akan ada film Spider-Man 3 pada bulan Desember 2021. Spider-Man 3 ini rumornya cukup panas dan layak untuk dibikin video sendiri. Jadi kita pisahkan Spider-Man dulu, kita skip. Lanjut ke Miss Marvel. Miss Marvel akan jadi series tayang di akhir 2021. Miss Marvel adalah Kamala Khan diperankan oleh Iman Vellani. Sutradaranya sejauh ini sudah diberitahu ada 4 orang sutradara, dengan beberapa sutradara itu menangani beberapa episode. Ada Bilal Fallah, Adil El Arbi, Charmaine Obaid Chinoy, dan Mira Manon. Series ini akan menceritakan bagaimana Kamala Khan terinspirasi ingin menjadi superhero seperti Captain Marvel. Dia adalah seorang imigran Amerika Pakistan dan dia adalah seorang muslimah. Bagaimana series ini akan muncul nantinya? Apakah akan kontroversi mengenai dia seorang muslimah? Apakah akan banyak muslim-muslim konservatif yang akan protes dengan munculnya karakter muslim di film superhero? Kita lihat saja. Dan series ini akan terhubung langsung dengan film Captain Marvel 2. Kita lanjut lagi. Di tahun 2022 akan ada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness 22 Maret 2022. Film ini akan kabarnya film ini akan bakal sangat besar seperti film Civil War atau mungkin lebih besar lagi karena dia akan membahas multiverse. Ada Doctor Strange, Scarlet Witch, Spider-Man, Loki, karena Spider-Man 3 akan terhubung juga dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lalu akan ada Mordo. Lalu ada karakter baru yaitu America Chavez yang diperankan oleh, namanya susah disebut lagi, Social Gomez. Sutradaranya Sam Raimi, orang yang menjadi sutradara di trilogi film Spider-Man pertama yang diperankan oleh Tobey Maguire. Wow. Yang unik dari nggak unik sih, wajar aja ya, karena film ini membahas
multiverse. Jadi ada salah satu karakter yang punya kekuatan pindah antar universe, antar multiverse gitu, yaitu America Chavez. Tentunya film ini akan menceritakan bagaimana kekacauan dari tiap-tiap realita universe yang disebabkan oleh WandaVision, Loki, dan Spider-Man 3. Jadi wajar kalau film ini akan besar karena terhubung langsung dengan 2 series dan 1 film yang juga sama besarnya karena membahas tentang multiverse. Apalagi Spider-Man kan, Spider-Verse. Selanjutnya, film Thor Love and Thunder pada 6 Mei 2022. Film ini juga kabarnya juga akan bakal besar seperti film Civil War. Film ini akan ada karakter Thor, lalu karakter lama Jane Foster akan jadi Mighty Thor di film ini, diperankan oleh Natalie Portman. Lalu Valkyrie, Loki, Lady Sif, karakter lama juga dari film Thor The Dark World dan film Thor pertama. Jamie yang diperankan oleh Jamie Alexander. Lalu akan ada karakter baru, Gore the God Butcher, yang diperankan oleh Christian Bale, dengan sutradara masih sama dengan Thor Ragnarok, Taika Waititi. Belum ada sinopsis pasti, tapi film ini akan bersetting luar angkasa sekali ya. Oh ya, satu lagi karakter akan muncul di Thor Love and Thunder adalah Chris Pratt, karena kabarnya Thor Love and Thunder ini akan terhubung dengan Guardian of Galaxy Volume 3. Dan juga series Loki terhubung dengan film ini. Tapi baru dari rumor-rumor yang beredar, kabarnya akan mengambil cerita ketika Jane Foster terkena kanker, lalu dia menjadi worthy dan bisa mengangkat palu Mjolnir, dan dia menjadi Mighty Thor. Dan juga akan sedikit membahas hubungan LGBT antara Valkyrie dengan Jane Foster. Sedikit ya, Disney sih lagi-lagi sedang gencar-gencarnya memperlihatkan tentang LGBT. Lalu karakter Gore the God Butcher ini cukup menarik karena dia adalah simbiot. Apakah film ini akan terhubung dengan film Venom dari Sony nantinya? Kita tidak tahu, belum ada konfirmasi resmi sejauh ini. Tapi mungkin saja karena sejauh ini kerjasama antara Sony dengan Disney sudah cukup membaik. Lanjut ke film The Guardians of the Galaxy. Bukan film, belum. Series The Guardians of the Galaxy Holiday Special mini series, membuka awal sebelum film Guardians of the Galaxy Volume 3 pada kemungkinan musim panas 2022 atau libur Natal 2022. Ya, sutradaranya masih sama, James Gunn. Tapi belum tahu bagaimana film itu akan diperlihatkan nantinya. Yang pasti film ini akan sangat bertema liburan. Lalu akan ada film Captain Marvel 2 pada akhir November, pada bulan November tahun 2022. Masih sama, Captain Marvel diperankan oleh Brie Larson. Ada karakter baru yang sudah muncul di WandaVision sebelumnya, Monica Rambeau yang diperankan oleh Teyonah Parris. Lalu Miss Marvel dari series Miss Marvel akan juga muncul di sini, diperankan oleh Eman Vellani, dan sutradaranya adalah Nia Da Costa. Lanjut ke tahun 2003, baru satu film yang dikonfirmasi, yaitu Guardians of the Galaxy Volume 3. Sejauh ini belum ada kejelasan bagaimana series ini, karena harusnya series film ini harusnya tayang 2020 tapi atau 2021 mungkin, tapi karena ada permasalahan waktu itu, James Gunn sempat dipecat sebentar gara-gara tweet namanya, lalu sekarang dia kembali lagi, tapi ditunda karena dia terlanjur ada kerjasama dengan Warner Bros bikin film The Suicide Squad. Dan film-film dan series yang belum diumumkan kapan tayangnya. Pertama, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ini akan membahas tentang dunia kuantum tentunya, tapi saya juga apakah film ini terhubung dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Kurang tahu, padahal ini juga multiverse juga. Dan akan ada karakter baru, yaitu Kang the Conqueror, penjahat antar waktu. Apakah karakter Kang the Conqueror ini akan muncul di series Loki atau dilihatkan sedikit? Kita juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Sutradaranya masih sama, Peyton Reed. Ya, penasaran sih. Apakah film ini juga akan menjadi sedikit prequel
untuk film Fantastic Four nantinya kita juga tidak tahu, karena Kang the Conqueror itu sering berhadapan dengan Fantastic Four. Lalu ada film Blade yang diperankan oleh Mahershala Ali sebagai Blade. Film ini juga cukup menarik. Apakah film ini akan terhubung dengan film Morbius yang diproduksi oleh Sony? Karena kita tahu Blade itu pembunuh vampir, Morbius adalah vampir. Harusnya ketemu dong. Tapi semoga aja ketemu, atau nggak tahu, karena bisa aja ketemu karena kerjasama Sony dengan Disney kan cukup membaik setelah sedikit drama cekcok akhir 2019 kemarin. Harusnya semakin baik dan ada hubungannya dengan karakter Morbius. Lalu akan ada series She-Hulk yang akan diperankan oleh Tatiana Maslany. She-Hulk itu adalah dia sepupu dari Bruce Banner, Hulk yang asli. Dia adalah seorang pengacara, lawyer, sama seperti Daredevil. Di series ini akan memunculkan kembali karakter lama, yaitu Abomination, dan pemerannya masih sama dari film The Incredible Hulk, yaitu Tim Roth. Dan juga tentunya akan menampilkan karakter Hulk itu sendiri yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Lalu selanjutnya ada series baru, yaitu Armor Wars, yang salah satu pemerannya baru dipastikan War Machine, diperankan oleh Don Cheadle. Armor Wars sejauh ini penjelasannya akan menceritakan bagaimana ketakutan terbesar Tony Stark ketika teknologinya jatuh ke tangan yang salah menjadi nyata. Nah ini nih Armor Wars, filmnya kayaknya politik banget ya, atau mungkin terhubung dengan series The Falcon and the Winter Soldier, karena mengingat itu seriesnya juga politik banget. Kita lihat saja. Lalu akan ada series Iron Heart. Iron Heart ini seorang mahasiswi dari MIT yang sangat jenius bernama Riri Williams. Dia termotivasi dari karakter Iron Man dan menciptakan armor dia sendiri, dan dia memberi namanya menjadi Iron Heart, bukan Iron Man. Menarik juga, kita nantikan. Lalu akan ada series Secret Invasion setelah pasca Spider-Man Far From Home. Fury ada 2 orang angkasa bersama para Skrulls. Nah kayaknya menarik juga nih, dan mungkin seriesnya mengambil di setting 2 orang angkasa, dan juga diperankan oleh Samuel L. Jackson juga. Dan ada Skrull Talos yang diperankan oleh Ben Mendelsohn. Kayaknya ini duo baru yang disediakan oleh MCU tentang bagaimana luar angkasa. Cukup menarik sih, harusnya menarik, karena di filmnya ini cukup politik dan luar angkasa, kayak kompleks gitu kan. Kan juga akan ada kaitannya sedikit dengan multiverse, kita tidak tahu. Lalu series Moon Knight belum ada kejelasan sampai sekarang, tapi seriesnya pasti akan dibikin. Cuman siapa aktornya masih rumor simpang siur. Kemarin terakhir rumornya itu diperankan oleh Oscar Isaac, cuma belum confirm sampai sekarang. Moon Knight itu adalah seorang vigilante. Dia beraksi sendiri dengan kekerasan, dengan jubah Moon Knight, bajunya putih semua. Dia ada roh-roh dari Mesir gitu. Gue lupa, ntar di lain waktu akan gue coba jelaskan setelah gue riset dulu ya. Cukup menarik sepertinya, karena ini harusnya series yang sangat kompleks, belakang pertarungan taktikal dengan bumbu-bumbu mistik dari Mesir. Lalu selanjutnya ada mini series I Am Groot, yang tentunya pengisi suaranya Vin Diesel, pemerannya tentunya Groot. Katanya akan menampilkan karakter-karakter yang belum pernah ditampilkan di MCU sebelumnya, karakter komik yang mungkin tidak terlalu terkenal. Tapi kayaknya ini seriesnya gampang juga, karena karakternya cuma bilang I am Groot, I am Groot, I am Groot, I am Groot. Simple. Lanjut ke film Black Panther 2. Nah ini nih, ini cukup dilema nih film Black Panther 2, karena selain jam tayang yang belum jelas juga, karakter pemeran tokoh utamanya udah meninggal, Chadwick Boseman. Rest in power. Masalahnya baik dari pihak Disney maupun pihak Marvel sama-sama bilang mereka tidak akan merecast karakter Black Panther, dan mereka tidak akan menggunakan karakter pengganti menggunakan CGI seperti di film Fast and Furious. Mereka tidak akan menggunakan itu.
Jadi ini cukup sulit ya, bagaimana mereka akan mengembangkan karakternya, karena sayang banget ini potensial tinggi, tapi mau gimana lagi, karakternya pemerannya sudah meninggal. Dan ini cukup memberikan duka sih di dunia Marvel, selain kematian dari Stan Lee. Tapi kita lihat saja, ya pasti karakter di sini yang akan muncul adalah Shuri. Apakah di film ini akan lebih menonjolkan ke karakter Shuri-nya daripada Black Panther-nya? Kita lihat saja apakah Shuri akan jadi Black Panther selanjutnya. Kita lihat saja. Tapi jangan menuntut kayak fans Marvel luar negeri yang toksik ya, sampai nge-toxic di akun-akun Instagram aktor Marvelnya. Dan terakhir yang cukup menarik, karena ini OG banget, yaitu film Fantastic Four. Sutradaranya adalah John Watts. Setelah pembelian hak lisensi 20th Century Fox kemarin, ini langsung digas untuk masuk MCU secepatnya. Tapi bagus sih, karena sejauh ini gimana ya, Fantastic Four tuh masih kurang gitu ketika dijadikan film. Ya memang versi yang 2000 yang lama, ya versi Chris Evans jadi Human Torch-nya cukup menarik, cuman cukup bagus maksudnya, tapi belum memuaskan gitu loh. Semoga aja di filmnya yang di MCU itu juga cukup bagus, karena banyak fans yang kecewa sih ketika John Watts dipilih menjadi sutradaranya. Padahal menurut gue sih nggak masalah gitu kan, karena banyak kecewa dengan John Watts dengan film trilogi Spider-Man dia di MCU. Katanya John Watts tidak ngerti karakter Spider-Man lah, John Watts eksekusinya jelek lah dengan Spider-Man. Padahal kan gak segampang itu guys, ini kan universe baru, universe-nya udah established lagi, dan karakter Spider-Man itu masuk di tengah-tengah. Ya terpaksa harus ada penyesuaian dong, mau gimana lagi, gak mungkin harus sesuai sama dengan komik kan. Tapi kita lihat saja, ini cukup menarik. Oke, segitu aja series-series dan film Marvel akan tayang di bioskop dan Disney Plus. Semoga aja tidak ada corona lagi, semoga aja kita bisa ke bioskop lagi, pakai protokol dah. Yang penting bisa nonton film di bioskop, karena ini udah lama banget guys kita nggak nonton di bioskop gitu kan. Kita udah haus akan konten-konten dari Marvel selain komik dan gamenya tentunya. Sayang banget lagi game The Avengers rugi gede, tapi game Spider-Man Miles Morales laku keras. Ya balance lah ya seperti kata Thanos. Ya udah segitu saja pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang film Spider-Man 3 setelah pengumuman resmi dari Sony-nya, karena Sony akan janji akan memberikan bocoran resmi dan sinopsis resmi dan bagaimana gambaran film ini secara resmi, karena rumornya panas banget ini ya, panas banget. Kalian sudah tahu kan rumor-rumornya, kalian search saja di Google, banyak banget rumor panas tentang film Spider-Man 3. Oke, see you next time.